Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM S1S1 22014 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haloluyo. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Adham Mansur Sajiah, STMM. Adapun video saya kali ini akan membahas mengenai materi function. Langsung saja kita ke materinya. Fungsi Python. Fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Sini dapat kita lihat ada membuat fungsi. Dalam Python, suatu fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Seperti contoh yang kita lihat, def my function, print hello from a function. Kita langsung mengimplementasikan kodenya ke dalam Visual Studio Code. Def my function adalah deklarasi fungsi. Kode ini mendefinisikan sebagai fungsi yang disebut my function tanpa parameter, tanda kurung kosong, tanpa argumen. Fungsi ini tidak menerima input apapun. Selanjutnya ada print hello from a function. Di dalam tubuh fungsi my function ada pernyataan print yang mencetak teks hello from a function ke layar. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh fungsi ini ketika dipanggil. Setelah mendefinisikan fungsi dengan pernyataan def, kita dapat memanggilnya di bagian lain dari kode Python. Contoh pemanggilan fungsi ini akan terlihat seperti Python myFunction memanggil fungsi myFunction. Ketika kita memanggil myFunction, program akan mengeksekusi kode di dalamnya yang pada kasus ini akan mencetak hello from a function ke layar. Jadi, inti dari kode ini adalah untuk mendefinisikan fungsi myFunction yang mencetak pesan sederhana ke layar ketika dipanggil. Fungsi seperti ini dapat digunakan untuk menjalankan tugas tertentu atau aksi yang ingin Anda eksekusi secara terpisah dalam program. Memanggil fungsi. Untuk memanggil suatu fungsi, gunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Dalam contoh ini, kita hanya akan menambahkan nama fungsi myFunction. Dan jika kita jalankan, dia akan memanggil fungsi ini. Maka di layar akan mencetak hello from a function. MyFunction ini adalah pemanggil fungsi dengan menggunakan nama fungsi yang didefinisikan sebelumnya, yaitu myFunction. Kita menjalankan kode yang ada dalam tubuh fungsi ketika baris ini dieksekusi. Fungsi myFunction akan dijalankan dan pesan hello from a function akan dicetak ke layar.
Selanjutnya, argumen. Informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan, cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut memiliki fungsi dalam satu argumen RAM. F6. Satu fungsi dipanggil, kita meneruskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Di dalam tubuh fungsi myfunction ada pernyataan print F6 dan refsness. Ini adalah tindakan yang akan dilakukan oleh fungsi ini ketika dipanggil. Fungsi ini akan mencetak teks yang diteruskan sebagai argumen ke parameter. F6 ditambah dengan teks refsness. Selanjutnya, myfunction Emil. Ini adalah pemanggilan fungsi pertama. Ketika fungsi ini dipanggil dengan argumen Emil, nilai Emil akan diteruskan ke parameter F6. Kemudian fungsi akan mencetak Emil refsness. Itu berlaku hal yang sama juga dengan Tobias dan Linus. Argumen seringkali disingkat menjadi args dalam dokumentasi Python. Parameter atau argumen. Istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama. Informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Dari perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Sedangkan argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Jumlah argumen. Secara default, suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi Anda mengharapkan 2 argumen, Anda harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Fungsi ini mengharapkan 2 argumen dan mendapat 2 argumen.
Nah, di dalam tubuh fungsi myFunction ada pernyataan print, fname, dan inname. Ini adalah tindakan yang akan dilakukan oleh fungsi ketika dipanggil. Fungsi ini akan mencetak teks yang diteruskan sebagai argumen ke parameter. Fname nama depan diikuti oleh spasi dan kemudian teks yang diteruskan sebagai argumen ke parameter inname nama belakang. myFunction Emil refs_hands. Ini adalah pemanggilan fungsi myFunction. Saat fungsi ini dipanggil, dua argumen Emil dan refs_hands diteruskan ke dalamnya. Emil akan masuk ke dalam parameter fname dan refs_ness akan masuk ke dalam parameter inname. Kemudian fungsi akan mencetak Emil refs_ness ke layar. Jika kita mencoba memanggil fungsi dengan satu atau tiga argumen, kita akan mendapatkan pesan kesalahan. Seperti ini, jika kita menghapus refs_nya, kita akan mendapatkan pesan kesalahan. Argumen wenang. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi kita, tambahkan a bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima serangkaian argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Nah, contohnya, jika jumlah argumen tidak diketahui, tambahkan a bintang sebelum nama parameter. Def myFunction kids. Ini adalah deklarasi fungsi. Kode ini mendefinisikan sebuah fungsi yang disebut myFunction dengan parameter kids. Tanda asterisk atau bintang ini di depan kids mengindikasikan bahwa ini adalah parameter argumen, yang berarti fungsi dapat menerima sejumlah argumen yang tidak terbatas sebagai tupel. Dalam tubuh fungsi myFunction ada pernyataan print Dion's child is plus kids 2. Ini adalah tindakan yang akan dilakukan oleh fungsi ini ketika dipanggil. Fungsi mencetak pesan Dion's child is diikuti oleh elemen ketiga dari tupel kids. Ingatlah bahwa indeks dalam Python dimulai dari 0, sehingga kids 2 mengambil elemen ketiga dari tupel kids. myFunction Emil Tobias Lunas. Ini adalah pemanggilan fungsi myFunction.
Ketika fungsi ini dipanggil, 3 argumen Emil, Tobias, Linus diteruskan ke dalamnya. Karena parameter kids adalah argumen, ini akan menghasilkan tuple kids yang berisi semua argumen yang diteruskan. Ketika kita menjalankan kode ini, hasilnya adalah de Jong's child is Linus. Mengambil elemen ketiga dari tuple kids yaitu Linus. Jadi ini adalah contoh penggunaan parameter argumen dalam fungsi Python untuk menerima sejumlah argumen yang tidak terbatas dan memprosesnya ke dalam fungsi. Argumen kata kunci. Kita juga dapat mengirim argumen dengan sintaks key sama dengan value. Dengan cara ini, urutan argumen tidak menjadi masalah. Seperti contoh yang kita lihat, def my function child 1, child 2, dan child 3 adalah deklarasi fungsi yang mendefinisikan sebuah fungsi yang disebut my function dengan 3 parameter yaitu child 1, child 2, dan child 3. Ini adalah parameter posisional yang berarti mereka memiliki urutan tertentu dalam pemanggilan fungsi. Di dalam tubuh fungsi my function ada pernyataan print. De Jong's child is plus child 3. Ini adalah tindakan yang akan dilakukan dalam fungsi ini ketika dipanggil. My function child sama. My function yang ini adalah pemanggilan fungsi my function. Saat fungsi ini dipanggil, argumen dilewatkan menggunakan parameter kata kunci. Ini berarti secara eksplisit menentukan nilai untuk masing-masing parameter dengan menyebutkan nama parameternya. Ketika kita menjalankan kode ini, hasilnya akan menjadi de Jong's child is Linus. Untuk parameter child 3, dalam pemanggilan fungsi menggunakan kata kunci child 3 sama dengan Linus. Ini adalah penggunaan parameter kata kunci dalam fungsi Python yang mungkin menyediakan nilai untuk parameter tertentu tanpa harus memperhatikan urutan parameter posisional dalam definisi fungsi.
Ungkapan argumen kata kunci sering disingkat menjadi quarks dalam dokumentasi Python. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang dimasukkan ke dalam fungsi kita, tambahkan 2 tanda bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara fungsi ini, kita akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Jika kita lihat contoh di sini, jika jumlah argumen kata kunci tidak diketahui, tambahkan tanda ganda sebelum nama parameter. Selanjutnya ada nilai parameter bawaan. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Kita lihat contohnya. Def my function country sama dengan Norway. Ini adalah deklarasi fungsi. Kode ini mendefinisikan sebuah fungsi yang disebut my function dan salah satu parameternya adalah country.
dan memiliki nilai default yaitu Norway. Ini berarti jika kita memberikan nilai saat memanggil fungsi, maka nilai Norway akan digunakan secara otomatis. Di dalam fungsi myFunction ada pernyataan print m from country. Dan myFunction saat kita memanggil fungsi dengan argumen Sweden, nilai Sweden akan digunakan untuk parameter country. Dan fungsi akan mencetak I am from Sweden. Saat memanggil fungsi dengan argumen India, maka hal yang sama akan terjadi. Ini adalah contoh penggunaan parameter default dalam fungsi Python. Jika kita tidak memberikan nilai untuk parameter saat memanggil fungsi, nilai default yang telah ditentukan akan digunakan. Jika kita memberikan nilai, nilai yang Anda berikan menggantikan nilai default. Melewati daftar sebagai argumen. Kita dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi string, angka, daftar, kamus, dan lain-lain. Dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi. Misalnya, jika kita mengirimkan daftar sebagai argumen, itu akan tetap menjadi daftar tetap ketika mencapai fungsi. Soalnya, di sini dapat kita lihat ada pernyataan for x in food. Ini adalah sebuah perulangan for yang akan mengulangi setiap elemen dalam daftar food. Di dalam perulangan for ada pernyataan print x. Ini mencetak nilai setiap elemen dalam daftar food ke layar. Variabel x digunakan untuk mewakili elemen saat ini yang sedang diulang dalam daftar. Fruits, apel, banana, dan cherry ini adalah sebuah daftar list yang berisi 3 buah nama buah. myFunction fruits. Ini adalah pemanggilan fungsi myFunction dengan daftar fruits sebagai argumen. Ketika fungsi dipanggil dengan daftar ini, setiap elemen dalam daftar akan diulang melalui perulangan for, dan setiap elemen akan dicetak ke layar. Nilai pengembalian. Untuk memberikan suatu fungsi mengembalikan nilai menggunakan return pernyataan.
Dapat kita lihat contohnya. Nah, di dalam tubuh fungsi ini di dalam tubuh fungsi my function ini ada return 5 kali X. Ini adalah pernyataan return yang mengembalikan hasil perkalian angka X dengan 5. Selanjutnya, ini print my function-nya. Ini adalah memanggil fungsi my function dengan argumen 3. Ketika fungsi dipanggil dengan angka 3, fungsi akan menghitung 5 dikali 3 dan mengembalikan hasilnya yaitu 15. Sama juga seperti di print kedua, ketika kita print, fungsi akan memanggil ini 5 dengan argumen 5. Fungsi akan menghitung 5 kali 5 itu berapa. Seperti yang kita dapat lihat, 5 kali 5 adalah 25. Sama dengan print function yang ketiga juga. Seperti itu. Function definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu, kita memiliki function definisi tanpa konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Selanjutnya ada pengulangan. Python juga menerima rekursi fungsi, yang berarti fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum. Artinya, suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Manfaatnya adalah kita dapat mengulang data untuk mencapai hasil. Pengembang harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena sangat mudah untuk menulis fungsi yang tidak pernah berhenti, atau fungsi yang menggunakan memori atau daya prosesor dalam jumlah berlebih. Namun, jika ditulis dengan benar, rekursi dapat menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematika. Dalam contoh ini, tree recursion adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri. Rekursi. Kami menggunakan variabel k sebagai data yang berukuran -1. Setiap kali kami melakukan pengulangan, rekursi berakhir ketika kondisinya tidak lebih besar dari 0, yaitu ketika kondisinya 0. Bagi pengembang baru, perlu waktu untuk mengetahui cara kerjanya. Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan menguji dan memodifikasinya. Berikut dapat kita lihat contohnya.
Di sini kita menggunakan def tree recursion. Ini adalah deklarasi fungsi. Kode ini mendefinisikan sebuah fungsi yang disebut tree recursion dengan satu parameter yaitu k. Fungsinya akan menerima satu bilangan bulat integer sebagai argumen. Di dalam tubuh fungsi tree recursion ada pernyataan kondisional yang menguji apakah nilai k lebih besar dari 0. Jika kondisi k lebih besar dari 0 terpenuhi, maka fungsi akan menghitung result dan menambahkan nilai k dengan hasil dari pemanggilan rekursif. Tree recursion k kurang 1. Ini berarti fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai k yang lebih kecil. Setiap kali fungsi tree recursion dipanggil dengan nilai k akan dikurangi 1 dan akan terus berlanjut sampai kondisional k lebih besar dari 0 tidak terpenuhi. Maka fungsi akan mulai kembali mengembalikan nilai menghitung total dari semua nilai k yang dikurangkan satu persatu dan mencetak hasilnya. Jika kondisi k lebih besar dari 0 tidak terpenuhi yaitu k sama dengan 0 atau negatif, maka nilai result diatur sebagai 0. Return result ini adalah pernyataan return yang mengembalikan nilai result saat rekursi selesai. Tree recursion 6 ini adalah pemanggilan fungsi tree recursion dengan argumen 6. Fungsi ini akan memulai rekursi dengan nilai 6 dan terus mengurangi nilai k sampai k sama dengan 0 atau negatif. Hasilnya akan mencetak hasil dengan rekursi ini. Ketika kita menjalankan kode ini, hasilnya akan menjadi recursion examples result. Hasilnya akan mencetak hasil dari rekursi yang mengakumulasi nilai-nilai dari 1 hingga 6, yaitu 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan tambah 6 sama dengan 21. Ini adalah contoh rekursi yang menghitung jumlah deret aritmatika. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai fungsi Python. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.